Selamat sore Kak Nola. Apa kabar Kak pada masa pandemi ini? Kayak mana kabar Kakak? Walaupun selama masa pandemi ini aku tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, tentunya harus semangat dong. Ya dong. Kabar Kakak sendiri gimana? Kabar saya juga baik Kak. Oke, puji Tuhan. Ya. Di sini saya ingin bertanya Kak, atau mewawancara Kakak tentang apa pandangan Kakak tentang Yesus gitu. Oh ya, tentunya hal itu pasti tidak asing kan dalam kehidupan kita setiap manusia. Tapi dari segi pandangan saya sendiri, Yesus itu adalah Mesias, Allah Tritunggal, yang dimana dalam kehidupan kita sehari-hari secara sadar atau tidak sadar, kita pasti merasakan anugerah dan kasih pemberkatannya kepada kita. Nah, Yesus itu juga kita tahu bahwa pengorbanannya itu sungguh luar biasa, di mana dalam minggu lalu kita juga telah merayakan Jumat Agung dan menyambut Hari Paskah, di mana di situ diceritakan bahwa betapa besarnya pengorbanan seorang Yesus itu untuk kita, untuk menebus dosa dunia. Nah, selain itu, Yesus juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan, dalam napas yang diberikan oleh Yesus kepada kita setiap pagi. Dan pada saat hari ini, karena kasih dan pemberkatannya, kita masih dapat bertemu di virtual Zoom ini. Seperti itu dia, Pepa. Nah Kak, saya ingin bertanya lagi Kak, tokoh dalam agama Kakak siapa saja ya? Dan apa peran Kakak? Nah, jadi tokoh dalam gereja Kakak itu ada yang berperan sebagai tokohnya itu ada pendeta. Nah, pendeta itu perannya sebagai pemimpin ataupun ibaratnya sebagai kepala atau yang mewartakan atau yang memberikan firman Tuhan itu baik dalam ibadah, kebaktian, PA, dan lain-lainnya gitu. Nah, selain pendeta, ada juga pelayan-pelayan lain seperti pertua, diaken, ada guru KKR. Nah, seperti misalnya pertua itu tugasnya itu perannya itu misalnya sebagai setiap hari Kamis itu kan pasti ada PJJ atau PA untuk orang tua atau untuk keluarga seperti itu. Jadi di situ pertua itu berperan sangat penting untuk memimpin berlangsungnya ibadah itu supaya ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu ada diaken. Ada diaken juga, ada moria, ada mambre, ada KKR, dan ada juga guru sekolah minggu. Nah, moria itu adalah sebutan dari istri yang sebutan dari perempuan yang sudah menikah. Sedangkan mambre itu sebutan bagi pria yang sudah menikah. Dan kalau KKR itu merupakan anak-anak kecil, balita sampai umur remaja. Nah, itu perannya sih Mas kalau dalam kegiatan gereja gitu ya mengikuti kegiatan kebaktian seperti itu. Nah, ada juga yang namanya guru KKR. Nah, guru KKR ini tugasnya dan perannya itu memimpin anak-anak seperti anak KKR mulai dari balita sampai remaja, dan disitulah pembentukan karakter, dan guru KKR ini membentuk karakter dan memberikan gambaran seperti apa Yesus itu sendiri, seperti itu dari kasih dan kebaikan yang diberikan, seperti itu dia. Baiklah Kak, saya ingin lebih memperdalam lagi Kak.
Apa pandangan Kakak tentang radikalisme agama? Pandangan kakak sih tentang radikalisme itu kan, apalagi di negara Indonesia ini, radikalisme itu seringkali terjadi di kalangan yang memiliki ketidakadaan toleransi dalam diri seseorang, di mana sikap toleransi yang dimilikinya itu tidak ada, sehingga dia itu memiliki tujuan untuk menghancurkan atau memecahkan kepercayaan orang. Nah, hal itu kemungkinan saja itu ada dalam segi politik atau yang membuat supaya bagaimana masyarakat itu bisa pecah. Dari pandangan aku sih tentang radikalisme ini, sebaiknya kita itu bersikap toleransi, di mana saling menghargai satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan, di mana kebanyakan zaman-zaman sekarang banyak yang tidak memiliki jiwa-jiwa toleransi sehingga menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang satu dengan yang masyarakat yang lain. Nah, ini juga dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sosial di tempat kita. Dan hal ini juga salah satunya melakukan dosa, di mana Tuhan Yesus tidak suka dengan adanya perpecahan antara umat manusia. Itu dia sih, Pepa. Baiklah Kak, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana dialog dapat diusahakan bersama untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempererat persaudaraan kita? Nah, jadi di poin 4 ini kan kita bagaimana sih ya usaha kita bersama untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempererat persaudaraan. Nah, di sini menurut aku sih harus saling bersikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Jadi tidak memandang satu dan lain, tidak memandang dalam segi visi, rupa, kekayaan, harta. Dan menurut aku sih sebagai manusia yang beriman, kita sepatutnya memiliki sikap yang saling kerjasama, saling mengikat tali persaudaraan. Jadi kita semua itu sama di mata Tuhan. Jadi sebaiknya mari kita semua umat manusia saling menghargai satu sama lain dan jauhkan ketidaktoleransian, tapi mari kita saling bertoleransi dan saling membantu dalam kesusahan. Jangan sering menjatuhkan teman kita. Jadi jangan juga, kebanyakan juga anak muda di zaman sekarang ini banyak yang dibully atau membuli. Nah, hal itu membuat mental-mental anak muda atau para pelajar-pelajar membuat memorinya atau fisiknya itu atau pikirannya itu menjadi down, sehingga susah untuk menangkap suatu proses pembelajaran itu. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki itu, baik dari segi fisik tadi, baik dalam segi materi dan lain-lainnya itu, mari kita saling melengkapi, saling merangkul tali persaudaraan dan menghargai adanya toleransi. Itu sih dari aku sih, Pepa, kalau untuk mempererat tali persaudaraan seperti itu. Baiklah Kak, terima kasih ya atas waktunya. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.